Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Saudaraku muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, sambil jalan-jalan melihat pemandangan di jalan raya, kembali saya hadir menemani Anda semua untuk mendengarkan pengajian kenangan bersama Ustadz Dr. Andes Ahmad Sukino dalam acara pengajian Ahad pagi Majelis Tafsir Al-Quran atau Jihad Pagi MTA. Walaupun rekaman pengajian ini sudah lama, namun masih tetap bermanfaat untuk kita dengarkan kembali. Nah, pada video perjalanan kali ini kita akan mendengarkan topik tentang penyeru-penyeru jahanam. Apa yang dimaksud dengan penyeru jahanam? Untuk lebih lengkapnya, mari kita dengarkan bersama-sama penjelasan dari Ustadz Dr. Andes Ahmad Sukino berikut ini. Selamat mendengarkan. Dari Hudzaifah bin Yaman ia berkata, dahulu orang-orang bertanya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tentang kebaikan, sedangkan saya bertanya kepada beliau tentang keburukan, karena khawatir kalau keburukan itu akan menimpa saya. Saya bertanya, ya Rasulullah, sesungguhnya kami dahulu berada di masa jahiliyah dan dalam keburukan. Lalu Allah mendatangkan kebaikan ini kepada kami. Maka apakah setelah kebaikan ini akan ada lagi keburukan? Nabi SAW menjawab, ya. Saya bertanya lagi, dan apakah setelah keburukan itu akan ada lagi kebaikan? Nabi SAW menjawab, ya. Dan padanya ada asap kelabu, yakni percampuran yang baik dan yang buruk. Saya bertanya, apa itu yang dimaksud asap? Nabi SAW menjawab, ada suatu kaum yang memakai petunjuk bukan dengan petunjukku. Kamu mengenal mereka dan mengingkarinya. Saya bertanya, apakah setelah kebaikan itu ada lagi keburukan? Nabi SAW menjawab, ya, yaitu orang-orang yang menyeru ke pintu-pintu jahanam. Barang siapa yang menyambut seruan mereka atau mengikutinya, maka mereka akan melemparkannya ke jahanam. Saya bertanya lagi, ya Rasulullah, terangkanlah sifat-sifat mereka kepada kami. Nabi SAW bersabda, mereka adalah orang-orang dari daging kulit kita sendiri, dan mereka berbicara dengan lisan kita. Saya bertanya lagi, lalu apa yang engkau perintahkan kepada saya jika saya mendapati yang demikian itu? Beliau bersabda, tetaplah kamu menepati jamaah muslimin dan imam mereka. Saya bertanya lagi, jika tidak ada jamaah muslimin dan imam, lalu bagaimana? Beliau bersabda, tinggalkanlah firqah-firqah itu semuanya, meskipun kamu harus menggigit akar-akar pohon sehingga mati menjemputmu, sedang kamu dalam keadaan demikian itu. Hadis riwayat Bukhari. Pertanyaan, pada kalimat setelah kebaikan akan datang keburukan, Nabi menjawab ya, dan padanya ada asap kelabu. Apa yang dimaksud asap? Nabi SAW menjawab, ada suatu kaum yang memakai petunjuk bukan petunjukku. Pertanyaan, apa yang dimaksud dengan memakai petunjuk bukan petunjukku? Apakah orang tersebut yang mengedepankan bid'ah daripada sunnah? Jadi ya, inna ahdatsal hadithi kitabullah wa khairul hadyi hadyu Muhammadin syarul umur muhdatsatuha. Nabi kita mengatakan sebaik-baik ucapan itu kitabullah, maksudnya Al-Quran. Quran itu tidak ada satu kalimat atau sepatah kata pun yang salah. Semua dari ayat-ayat Al-Quran, dari yang pertama sampai terakhir itu tidak ada salahnya. Tidak mungkin Allah kok salah. Allah itu maha suci dari sifat kelemahan. Salah itu menunjukkan satu kelemahan. Ya, maka kalau Al-Quran dijamin kebenarannya. Kalau umat Islam sudah kembalikan pada Al-Quran, jangan menolak. Quran itu la roiba fih,
al-haqqu mir rabbika fala takunanna minal mumtarin. Kebenaran Al-Qur'an itu dari Tuhanmu, jangan kamu termasuk orang yang ragu. Itu Al-Qur'an. Wa khairul hadyu Muhammadin. Sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, tadi diterangkan ashab kelabu yang dimaksud itu orang yang memakai petunjuk tetapi bukan petunjukku. Ya. Maka takhonun itu kemelut lah ya. Jadi bukan petunjuk Rasulullah jelas, petunjuk Allah jelas, tetapi dia tidak mau pakai itu, malah pakai petunjuk yang lain. Padahal syahadatnya asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Tapi kalau dipakai ditunjukkan petunjuk Allah, petunjuk Rasulullah tidak mau. Maka petunjuk yang lain. Seolah-olah petunjuk Rasulullah itu tidak benar apa untuk zaman sekarang sudah tidak cocok atau bagaimana. Maka cari petunjuk yang lain. Tidak usah pakai Quran. Padahal Rasulullah Allah Subhanahu wa taala menjelaskan wa man arada an dzikri fa innalahu ma'isyatan. Maka kalau kamu tidak mau pakai petunjuk Al-Qur'an mesti kamu menemui kesempitan hidup, judek kamu. Tapi fa imma ya'tiyannakum minni hudam famanitaba hudaya fala yadhillu wala yasqa. Kalau petunjukku sudah datang, kamu pegang teguh petunjukku itu dijamin tidak sesat, tidak celaka. Tapi kalau kamu malah mengabaikan petunjuk Allah, pasti kamu menemui kesempitan dan pasti kamu akan celaka. Akan celaka. Nah, itulah. Maka kalau sudah jelas ada petunjuk dalam Islam tentang apa saja, apalagi masalah ibadah ya, lah kok milih yang lain. Nah, dirinya mengaku Islam, nah itu maka kemelut kan, ashab kelabu. Ya. Maka diteruskan sabda Rasulullah tadi bukan hanya sekedar itu. Kan itu. Di situ diterangkan du'atun ila abwabi jahannam. Karena ada orang yang memanggil orang ke pintu jahanam. Menyeru manusia ke pintu jahanam. Man ajabahu milaiha qadhafuhu fiha. Nah, siapa yang mau mengabulkan mengikuti seruannya itu, lemparkan dia ke dalam jahanam. Ya. Nah, tentu orang itu kalau dipanggil ke jahanam ya tentu tidak mau. Ayo masuk neraka itu tidak mau dia, mesti tidak mau. Maka sahabat bertanya, qultu ya Rasulullah sifhum lana. Ya Rasulullah, sifatilah mereka kepadaku. Maksudnya terangkanlah sifat-sifat orang yang memanggil-manggil ke neraka jahanam nanti, tanda-tandanya seperti apa supaya saya tahu, agar saya nanti kalau diseru ke jahanam saya bisa menolak. Ya, orang-orang yang menyeru ke jahanam itu tanda-tandanya seperti apa? Sifatnya seperti apa? Sahabat bertanya kepada Nabi begitu. Nah, malah Nabi menerangkan, hum min jildatina wa yatakallamuna bi alsinatina. Sahabat lebih bingung lagi kan? Hum min jildatina. Mereka itu dari daging kulit kita sendiri. Mereka itu juga orang Islam gitu loh. Wa yatakallamuna bi alsinatina, bicaranya pun dengan bicara Quran dan hadis. Ya. Jadi bicaranya yang ngaku dia orang Islam, bicaranya nganggo dalil Quran, nganggo dalil hadis. Tetapi kalau kamu turuti membawa kamu ke jahanam. Ya masa Quran nganggo hadis iso nang jahanam. Maka nek ngaji sing tenanan. Harus paham betul, nek tak keti tekokke gitu loh biar tidak masuk jahanam. Misalnya suatu contoh ya. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan ya dalam satu ayat yang Bapak semua saya yakin sudah hafal semua. Di situ ada kalimat fawailul lil musallin, celakalah orang-orang yang salat. Dah mandek semono tok. Nah, ini ayatnya jelas, Quran itu tidak meragukan. Maka
kalau kamu sholat ini malah celaka. Nah, padahal itu ayat masih ada sambungannya. Sambungannya dipotong semono tok. Diterangke, kamu ragu kalau Quran ragu enggak? Tidak, tidak ragu-ragu. Padahal bunyi ayat ini bunyinya celakalah orang-orang yang sholat. Nah, kamu mau teruskan sholat, kalau kepengen celaka silakan. Ada lagi ayat, sholat itu fungsinya tanha anil fahsya wal mungkar. Jadi fungsi sholat itu mencegah perbuatan keji dan perbuatan mungkar. Maka kalau manusia sudah bisa mencegah perbuatan keji dan mungkar, ya itu sudah selesai, tidak usah sholat karena sudah bisa mencegah perbuatan keji dan perbuatan mungkar. Kan ayat-ayat Quran itu yang disampaikan. Inna sholata tanha anil fahsya wal mungkar. Sungguhnya sholat itu mencegah perbuatan keji dan mungkar. Lah kalau sudah bisa mencegah perbuatan keji dan perbuatan mungkar, berarti kan sudah selesai, buat apa sholat lagi? Lah yang belum bisa mencegah itulah sholat. Kalau sudah bisa mencegah tidak usah sholat. Nah, dalil itu. Ada lagi dalilnya hadis yang biasa dipakai, innamal a'malu binniyat. Sing penting ini niate. Kan gitu umumnya. Sing penting ini niate. Ya, sanajan perbuatanmu ketok tidak diajarkan oleh Islam, kalau niate. Kalau niatmu sedekah itu ganjaran. Nah, ini sabda Nabi, tergantung niate. Karena wa innama likulli imri'in ma nawa, Allah itu akan membalas manusia sesuai dengan apa yang diniatkan. Nah, kalau model begitu, ya, tidak ada perbuatan dosa asal diniati bener. Itu kemudian masyarakatnya di situ kampung orangnya suka judi. Nek ora judi kamu disingkir ke wis melu jagongan melu judi. Ning niatmu aja judi. Niatmu sekedar untuk bergaul dengan masyarakat. Nah, udah dah, sekedar bergaul aja. Nggo ngumpuli wae mula udune ya mung sithik-sithik wong aku mung sekedar. Ya, sekedar saja. Nah, model gitu kan malah iso untuk ganjaran itu ya. Nah, salah kan? Nah, apa saja itu kalau dipakai dalil hadis itu seolah-olah agama Islam itu memang begitu. Padahal kalau mengeterapkan semacam itu bukan truknya. Tidak ada hubungannya dengan apa yang kamu terangkan tadi. Nah, maka itu kalau tidak hati-hati, wong mereka itu bicara dengan Quran, bicara dengan hadis, tapi kalau diturut malah membawa kamu ke jahanam. Ya pernah ditanyakan apa itu pengajian ketika masih di SMA dulu. Ada seorang Muslim pemuda lah dalam pertemuan musyawarah yang dianggap oleh dia para ulama loh, orang-orang pinter agama lah. Kebetulan suguhannya saren. Itu kan terus saya tanya, lah kok suguhannya saren apa tidak haram Pak? Nah terus dalil ayat, ya, yang diharamkan itu darah yang mengalir. Ya, kalau saren itu sudah tidak mengalir maka tidak haram lah itu dah. Dalilnya ya neng, Quran yang disebut dalam dalil itu awdaman masfuhan. Darah yang mengalir. Jadi kalau saren itu sudah darah tidak mengalir, maka boleh dimakan. Nah, kalau kamu mengikuti itu, lemparkan ke jahanam kamu. Padahal maksudnya saren memang orang mengalir sekarang mbok emplok wae kok, gitu. Yang dimaksudkan tuh darah yang mengalir itu ketika disembelih, nah darah yang mengalir itu yang haram. Ya apa nek wong arep langsung nguyup darah yang mengalir. Nah, terus mbok dadekke saran terus mbok pangen kuwi. Itu asalnya darah yang mengalir tadi. Adapun darah yang masih tertinggal dengan daging-dagingnya, di dekat hatinya, di limpahnya, di tulang-tulangnya, tidak ikut mengalir ketika sembelih tadi, masih melekat di daging-daging, itu tidak halal, tidak haram. Itu tidak haram.
Andai kata semua darah haram, darah makan daging sulit. Masih ada yang ya, kena darah-darah itu. Maka yang diharamkan Allah, darah yang mengalir, yang keluar ketika disembelih tadi. Ora kok bareng wis beku dadi saren ya. Nah, kok nggo dalil. Nah, itu dalilnya ya Quran, dalilnya hadis. Tapi kalau seperti itu pemahamannya kamu ikuti, membawa kamu ke jahanam. Nah ini, maka hati-hati, jangan sampai kita silau melihat pakaiannya, ya, melihat ucapan fasihnya di dalam berdalil, ya, tapi dilihat isinya. Ada lagi yang menerangkan hadis. Ya, ada sahabat Nabi bertanya, "Ya Rasulullah, kalau saya sudah sholat 5 waktu, apa masih ada dosa-dosa?" Rasulullah menjelaskan, "Bagaimana pendapatmu? Kalau ada, kamu punya rumah, di depan rumahmu ada sungai yang mengalir, tidak pernah kering, mengalir terus. Terus kamu mandi 5 kali, orang sholat yang 5 kali sehari semalam kan? Mandi 5 kali sehari semalam, apa masih ada kokot bolotnya? Apa masih ada kotorannya?" Jadi orang Islam itu sekalipun dosanya seberapa, asal sholat 5 waktu itu masih dikerjakan, habis dosanya. Oh ya, ya, selamat datang Prof. Mudah-mudahan Allah meridhoi pertemuan kita. Ini Bapak Profesor dari UIN, ya, Universitas Islam Negeri Yogyakarta. Ya. Paham ya? Jadi kalau kita ikuti, memang betul Nabi mengatakan hadis itu. Tapi kalau pemahamannya, kalau kamu sholat 5 waktu, sekalipun kamu berbuat maksiat apa saja, sholatnya 5 waktu aja lali, itu kamu dosamu diampuni. Nggak ada lagi pertanyaan minggu pagi yang lalu, Ustaz, ini ada suami saya, kalau tidak salah suami tanyakan, sholatnya tertib tapi maksiatnya ya tertib. Ya, sholatnya itu tertib, zinanya ya tertib. Itu bagaimana Ustaz? Nah, gitu ya. Nanti terus dipakai dalil hadis ini, zina, judi, mendem rapopo, sing penting salatmu 5 waktu ojo nganti lali. Ya, jangan lupa dosamu diampuni semua. Nah, kalau kamu ikuti ini, jahanam masuk kamu. Nah, bisa semacam itu. Ada lagi yang menjelaskan kalau salat itu diampuni semua dosanya. Maka kalau kamu habis salat subuh, nah nanti maksiat sampai duhur salat, ampuni dosanya. Nanti habis duhur salat maksiat lagi, salat asar, ampuni dosanya. Nah, sing cilaka iki nek ning bar ngasar berbuat dosa, rung nganti maghrib mati. Jadi rung diampuni dosanya. Tapi kalau sampai maghrib nanti kamu sudah salat, dosanya ampuni semua. Lah pendapat-pendapat semacam itu tidak bisa dipakai. Yang dimaksud Rasulullah menjelaskan, ya, bagaimana pendapatmu kalau di depan rumahmu ada sungai yang mengalir, kamu mandi 5 kali sehari semalam, di situ apa masih ada dosa? Itu maksudnya bukan seperti itu. Nah, dikaitkan dengan tadi orang yang sholat, ya, selalu kontak ingat kepada Allah. Maka dikatakan sholat itu dalam Al-Quran tanha anil fahsya wal mungkar. Kalau kamu kontakmu kepada Allah itu tidak putus, tentu kamu tidak akan sempat untuk berbuat fahsya dan berbuat mungkar. Nah, kalau sholatnya ajek, maksiatmu mungkarnya maksiatnya ajek, berarti kan sholatnya tidak ingat pada Allah. Dan sholat itu aqimus sholah lidzikri, dirikan sholat itu mengingat aku, bukan kok ya untuk menebus dosa terus akan maksiat lagi, menebus dosa lagi, itu main-main namanya. Jadi orang sholat itu dikehendaki terhindar dari perbuatan dosa, karena setiap saat selalu kontak kepada Allah, sehingga kalau kontaknya kepada Allah itu kontinu selalu, ya, selalu ingat pada Allah dan merasa setiap saat Allah selalu menemani kita di mana aja berada. Kalau kamu 2 orang, Allah yang ketiga.
Kamu 3 orang, Allah yang keempat. Kan itu dah? Nah, di mana saja kamu berada, Allah selalu menemani kamu. Nah, kalau orang merasa diawasi, ditemani oleh Allah terus, mungkin akan berani berbuat maksiat. Maka ittaqillaha haitsuma kunta. Takwalah kamu kepada Allah di mana saja berada. Kalau di mana saja berada, kita merasa ditemani Allah, tidak mungkin akan berani berbuat maksiat. Itu maksudnya. Maka kalau orang yang berbuat maksiat itu di saat itu Nabi mengatakan orang yang beriman, orang beriman ya, kalau dia mencuri hilang imannya. Dia berzina hilang imannya. Ya. Bapak-bapak, kalau dia imannya tidak hilang, tidak mau mencuri dia. Ya, kalau orang mencuri itu Allah lupa, hilang sudah. Tidak merasa dirinya diawasi Allah. Lah ketika orang sudah merasa tidak diawasi Allah, lah mau berbuat apa saja, lah itu imannya hilang kan. Kalau iman tidak hilang, selalu di mana saja kita berada itu selalu ditemani Allah. Coba dibaca lagi surat Al-Hujurat itu ayat 7 itu. Kalau kamu 2 orang, Allah yang ketiga dan sebagainya itu lah. Surat Al-Mujadilah ayat surat ke-58 ayat 7. Ya, Al-Mujadilah atau Al-Mujadilah ya. Ayat 7 ya dibaca. Alam tara annallaha ya'lamu ma fis samawati wa ma fil ard ma yakunu min najwa salasin illa huwa rabi'uhum wa la khamsatin illa huwa sadisuhum wa la adna min dzalika wa la aktsara illa huwa ma'ahum aina ma kanu. Summa yunabbi'uhum bima 'amilu yaumal qiyamah. Innallaha bikulli syai'in 'alim. Ya, diartikan. Tidakkah kamu perhatikan bahwa sesungguhnya Allah mengetahui apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Tiada pembicaraan rahasia antara 3 orang, melainkan dialah yang keempatnya. Dan tiada pembicaraan antara 5 orang, melainkan dialah yang keenamnya. Dan tiada pula pembicaraan antara jumlah yang kurang dari itu atau lebih banyak, melainkan dia ada bersama mereka dimanapun mereka berada. Kemudian dia akan memberitahukan kepada mereka pada hari kiamat apa yang telah mereka kerjakan. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Ya, kapan orang mau bersembunyi dari pandangan Allah? Kalau iman itu sudah begini, tanam dalam jiwanya, Allah itu selalu menemani dirinya di mana saja. Tidak perlu pengawas. Tapi kalau imannya hilang, tidak ada merasa diawasi Allah, walaupun diawasi manusia secara melekat. Dulu kan ada istilah waskat, pengawasan yang melekat. Saking melekatnya malah podo-podo berbuat maksiat kabeh. Ya, diawasi supaya tidak korupsi, pengawasannya melekat. Lah kok yang ngawasi malah mau diajak juga. Nah, akhirnya susah diberantas. Maka pengawas kalau Allah sudah merasa ya menyatu dalam dirinya, dalam arti merasa diawasi Allah di mana saja. Di sini ada ayat Allah ini menerangkan ma yakunu min najwa salasatin illa huwa rabbihum. Kamu adakan pembicaraan rahasia 3 orang, itu Allah yang keempatnya. Jangan merasa ya udah di mana saja lah kamu ada pembicaraan rahasia, biar tidak ada yang mendengar. 3 orang tok di tengah lautan luas naik kapal, dah tidak ada yang tahu tak? Tidak ada yang dengar, ya 3 orang itu saja. Atau naik pesawat sana 3 orang, dah tidak ada yang lain. Rasa anggap pramugari barang nggak usah. Kita bicaranya biar bebas, tidak ada yang dengar. Ketahuilah yang dengar manusia memang tidak ada, wong kamu hanya 3 orang. Tapi yang keempat di antara 3 itu, yang keempatnya itu Allah. Allah yang keempat. Jangan merasa aman dari pengawasan Allah. Ya. Wala adna min dalika wala aksaro. Atau lebih rendah dari jumlah itu, atau lebih banyak. Ya, lebih rendah misalnya
Lebih rendah dari 2 orang ya 1 orang, lebih banyak ya 5 orang ya 6 orang, gitu kan? Illa huwa ma'ahum aina makanu. Nah, jadi Allah itu selalu menyamai, membersamai kamu di mana saja kamu berada. Maka berbuat sesuatu walaupun tidak ada orang yang melihat, jangan merasa aman. Dicatat oleh Allah. Nah, kalau orang sudah merasa diawasi Allah di mana saja berada, nah, jamin tidak akan berani berbuat maksiat. Itu orang yang jamin kebersihannya, itu akan membawa dirinya keselamatan dunia dan akhirat. Tapi kalau takutnya hanya dengan manusia, kebetulan manusia yang ditakuti tadi mau berbuat maksiat seperti dirinya, ya sudah merasa mendapat teman malah. Apalagi? Sudah. Saya cukupkan sekian, mari diakhiri. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itulah para pemirsa semuanya penjelasan dari Ustadz Dr. Andes Ahmad Sukino mengenai topik yang kita bahas untuk pertemuan kali ini, yaitu tentang penyeru-penyeru jahanam. Semoga menambah hasanah ilmu yang kita miliki. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.